yang ada ragu dalam hatinya, silahkan, boleh bagi dia untuk melafazkan niatnya. Tapi yang tak ada ragu dalam hatinya, sesungguhnya afdal, baik bagi dia niat itu adalah di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat, Bu? Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati para asatiz Musalla Babus Salam, Bapak Ibu, Ayah Bunda, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah. Insyaallah semua kita yang hadir dalam kesempatan ini menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita gunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita hingga detik ini pada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita saat ini adalah hadir dalam majlis ilmu. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini adalah duduk dalam majlis ilmu. Maka kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah saat ini menjadi wasilah sebagai penghapus dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, kita istiqamah, dan kita berharap nanti di akhirat sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, para orang tua kami yang berbahagia, kita lanjut kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Di pertemuan terakhir kita sudah mengkaji apa materinya ayahanda Patang tuh? Tunjuk tentang tahiyat. Kita ulanglah sedikit supaya tak lupa. Ilmu ini kalau dia tak diulang cepat kita lupa. Dalam tahiyat ketika kita salat ada dua riwayat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin, riwayat yang pertama tentang lafaznya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini mungkin banyak dari kita yang memakai riwayat yang pertama ini. Kemudian riwayat yang kedua pula, lillahnya di belakang. Ini yang menjadi lillahnya di depan. Lillahnya di depan. Ini yang menjadi bedanya. Kalau dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka riwayat yang kedua ini berubah menjadi at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat. Itu letak perbedaan antara riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua. Ayah bunda, bapak ibu bebas mau mengamalkan yang mana, tak ada masalah. Mau ambil riwayat yang pertama itu silahkan, atau mengambil riwayat yang kedua juga silahkan. Selebihnya sama. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Innaka Hamidum Majid. Juga kemudian pertemuan kemarin sudah kita jelaskan kalau pada lafaz innaka Hamidum Majid belum selesai. Maksudnya imam belum salam, tapi lafaznya bacaan tahiyatnya kita sudah selesai. Innaka Hamidum Majid. Tapi imam belum salam. Apa yang kita lakukan? Dalam hadis kata Nabi, boleh kita tambahkan atau meminta 4 permohonan perlindungan kepada Allah. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini boleh kita tambahkan 4 permohonan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, memohon perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, memohon perlindungan fitnah ketika hidup dan setelah wafat. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan memohon perlindungan dari fitnah dan dajjal. Ini tambahan bagi siapa saja yang ketika sudah selesai tahiyatnya, dah sampai innaka Hamidum Majid, tapi imam belum salam, boleh bagi dia untuk menambahkan lafaznya. Wa aidan juga dah kita jelaskan tentang kapan kita mengangkat jari telunjuk ni ketika tahiyat. Kemarin dah kita singgung sedikit, dalam mazhab Hanafi diangkat sekali saja ketika tasyahud. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi dia tahiyat tangannya masih lepas, belum diangkat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kapan diangkat dia? Ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia. Habis itu turun. Juga sudah kita jelaskan dalam mazhab Maliki sejak awal tahiyat dia jari telunjuk ini diangkat. Duduk tahiyat langsung diangkat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak turun hingga akhir. Innaka Hamidum Majid. Juga sudah kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. Diangkat pada lafaz Allah ketika tasyahud. Duduk tangan seperti biasa, pas tasyahud tu asyhadu alla ilaha illallah. Situ dia diangkat dalam mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hingga akhir. Kemudian yang terakhir juga sudah kita jelaskan dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali pula diangkat setiap ketemu lafaz Allah. Pokoknya kalau ketemu lafaz Allah diangkat dia. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ayahanda. Dah selesai. Juga kemarin ada jemaah kita yang bertanya bagaimana dengan yang menggerakkan jari telunjuknya Ustaz. Bagaimana kemarin ayahanda? Boleh atau tidak? Boleh tidak kita menggerakkan jari telunjuk ini ketika kita tahiyat? Boleh. Satu riwayat mengatakan boleh. Riwayatnya sudah kita bacakan. Wa yuharrikuha, dan dia menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Dia menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Jadi menggerak-gerakkan ini dipahami multitafsir. Ada orang yang dia pahami bergerak seperti ini. Ada orang yang bergerak dia pahami begini. Ada pula yang bergerak yang dia pahami seperti ini. Kan gitu dalam prakteknya. Boleh tidak?
Boleh tidak kita buat? Boleh. Satu riwayat demikian. Tapi yang menjadi kata kuncinya kemarin adalah la tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ini kemarin kata kuncinya. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika kita salat mata memandang sajadah. Salat mata memandang sajadah, tapi ketika tahiyat mata memandang jari telunjuk. Dan yang dilihat itu adalah jari telunjuk masing-masing, bukan jari telunjuk. Ini kemarin kata kuncinya. Kalau yang dilihat jari telunjuk masing-masing, insya Allah tak ada masalah, clear permasalahannya. Tapi kalau masih ada orang yang melihat jari telunjuk kawan sebelahnya, barulah kemarin timbul masalah. Apalagi sampai dia putar gini. Bapak ini makin ditengok makin dia putar, makin ribut. Jadi itu ayahanda, bapak ibu, para orang tua kami yang berbahagia, masalah tahiyat, lafaz dan mengangkat jari telunjuk, kurang lebih demikian penjelasan oleh para ulama. Ada mau bertanya bapak ibu ayah bunda? Kalau tidak kita lanjut. Kembali ke belakang masalah takbir. Takbir ya. Takbir. Ada takbirnya, angkat tangannya sekedar. Ya. Ada takbirnya ini. Ada takbir ke telinga. Jadi yang lebih baiknya yang mana? Mengangkat tangan ya. Takbir, mengangkat tangan. Bapak ibu ayah bunda yang berbahagia, pertanyaan dari ayahanda, di mana batas mengangkat tangan ini ketika takbir? Nah, yang pertama yang mesti kita pahami, yang wajib dalam fikih, yang wajib ketika takbiratul ihram itu dalam fikih yang wajib adalah melafazkan lafaz Allahu Akbar. Itu yang wajib. Jadi yang inti dari takbir itu hakikatnya adalah melafazkan Allahu Akbar. Itu dia takbir. Adapun mengangkat tangan ketika takbir ini hukumnya sunnah. Saya ulang. Yang wajib itu adalah mengangkat yang wajib itu adalah melafazkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar itu yang wajib melafazkannya. Tapi kemudian mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Di mana batas mengangkat tangan ini Ustadz? Itu dia. Setidaknya ada dua riwayat yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah idza kabbara, kalau beliau bertakbir dalam salatnya, yarfa'u yadaihi, beliau angkat tangannya, yuhazihi uzunaihi, sejajar dengan uzunaihi, sejajar dengan telinga. Ini satu riwayat. Maka pendapat yang pertama adalah ketika takbir angkat tangan sejajar dengan telinga. Mohon izin ayahanda. Jadi yang pertama, angkat tangannya sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Sampai sini. Allahu Akbar. Itu satu pendapat. Supaya kita tak keliru memahaminya. Pendapat yang kedua pula, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah idza kabbara, kalau beliau bertakbir dalam salatnya, beliau angkat tangannya yuhadhihi mankibaihi, sejajar dengan mangkibun. Apa ini ayatnya? Bahu. Pendapat yang kedua, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Kalau yang pertama tadi angkat tangan sejajar dengan telinga sini, yang kedua angkat tangan sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi ada dua ya, ibunda kami yang berbahagia. Yang pertama angkat sampai daun telinga, yang kedua angkat sampai bahu. Itu pilihannya ada dua. Dan bebas, mana bapak ibu ayah bunda mau amalkan bebas.
Mau mengamalkan pendapat yang pertama itu silahkan angkat sampai daun telinga sini boleh, atau mau mengambil pendapat yang kedua juga boleh, silahkan. Itu boleh kita amalkan. Oleh sebagian ulama menjelaskan untuk yang perempuan sampai bahu lebih bagus. Kenapa dia sebut sampai bahu lebih bagus? Karena perempuan ini pada hakikatnya lebih tertutup, lebih baik. Itu dia. Untuk yang perempuan kita ulang, sampai bahu lebih bagus. Kenapa dia sebut sampai bahu itu lebih bagus? Karena pada hakikatnya perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Dengan tetap tidak kita salahkan, atau boleh hukumnya ketika ada ibunda kami kalau takbir dia angkat sampai daun telinga itu tak ada masalah, sah-sah saja, boleh. Hanya saja tadi sebagian memberikan komentar demikian, perempuan lebih afdal sampai bahu karena hakikatnya lebih tertutup, lebih baik. Begitu ayahanda. Kalau seandainya ada orang dia tak angkat tangannya, tapi dia lafazkan Allahu Akbar, sah atau tidak? Salatnya sah. Karena yang wajib itu adalah melafazkan lafaz Allahu Akbarnya, bukan pada mengangkat tangannya. Tapi kalau ditanya mana lebih bagus Ustaz? Dalam hadis tadi lebih bagus bagi kita untuk kemudian mengangkat tangan. Ada orang tadi angkat, mohon izin ayahanda, Allahu Akbar, langsung saja tak diangkat begini, sah enggak salatnya itu Ustaz? Salatnya sah. Yang wajib di situ adalah melafazkan Allahu Akbarnya, kalimat Allahu Akbarnya, bukan pada mengangkat tangannya. Tapi kalau ditanya mana afdal, mana baik? Baik, elok bagi kita kemudian mengangkat tangan, baik kita angkat sejajar dengan bahu atau kemudian sejajar dengan telinga. Begitu ayahanda. Jadi pun ini boleh semuanya kita lakukan. Boleh kita lakukan. Boleh kita angkat sampai bahu. Boleh kita angkat sampai daun telinga, silahkan. Boleh tak mengangkat tangan itu boleh juga, tak ada masalah. Jangan sampai nanti kemudian pula kita melihat ke sebelah pas sholat. Ini kira-kira bapak ini dia angkat sampai bahu atau daun telinga ya. Ini tak boleh. Jadi kembali ke yang tadi, itu silahkan masing-masing. Jadi ada pilihan yang diberikan kepada kita. Nah, tinggal kita lagi mengambil atau kemudian kita mengamalkannya. Begitu ayahnya. Baik, silahkan bapak ibu yang lain yang mau bertanya, tak bebas, yang tentang sholat dan lain sebagainya silahkan. Jadi ada pilihan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ada yang lain pak? Ibunda, silahkan bunda. Mengucapkan lafaz sami Allahu liman hamidah. Yang biasanya ibu buat bagaimana bu? Ikut juga bacanya. Boleh kita lafazkan sami Allahu liman hamidah. Sebagian menyebutkan kita jawab dengan Rabbana, ya Rabbana lakal hamd. Nanti ada riwayat yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Itu silahkan, bebas aja bunda, boleh seperti yang biasa. Tapi yang perempuan kan dia tidak pula dia jaharkan, tidak pula dia lafazkan. Cukup dia dengar atau dia sebut Rabbana walakal hamd. Itu silahkan. Tentang i'tidal ya, bangkit dari ruku. Begitu bunda. Baik. Ada lagi pak yang lain? Sambil pelan-pelan. Tidak ada. Kita lanjut. Tentang niat sholat. Kalau niat dalam sholat ini agak sedikit berbeda dengan niat dalam ibadah yang lain. Kalau orang mau puasa, kita mau puasa ini Ramadan, niatnya mau puasa, tapi ternyata begitu bangun azan dah berkumandang subuh.
boleh bagi kita kemudian begitu terdengar azan subuh berkumandang, saat itu boleh kita kemudian untuk berniat puasa dan puasanya sah. Boleh. Tapi dalam salat dia pilihannya ada dua. Yang pertama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Hanafi, Maliki dan Hambali. Ini dulu. Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, niat salat itu dia sebut beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau ada kita yang niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram, pendapat ini dikuatkan dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Kata Imam, istawu, luruskan dan rapatkan shaf. Langsung Allahu Akbar, kita makmum berniat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sedikit dia berbeda. Apa perbedaannya? Kalau dalam mazhab Syafi'i niat dalam salat itu maknanya muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah. Apa arti muqaranah ini? Sejalan antara takbir dengan niat. Itu bedanya Bapak Ibu Ayah Bunda rahimakumullah. Saya ulang. Kalau dalam mazhab Syafi'i niatnya adalah sejalan antara takbir dengan niat, maka dijalankanlah niat itu dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Dalam takbir itu niat itu dijalankan di sana, dihadirkan di sana. Mengapa demikian? Karena tadi mafhumnya yang dia ambil makna niat itu di sini adalah muqaranah. Tapi dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mereka sebut niat salat itu adalah beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Paham Bapak Ibu maksudnya? Dalam mazhab Syafi'i kita jelaskan. Dalam mazhab Syafi'i niat itu muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Kapan dia mestinya berniat? Ketika takbir. Allah, ketika lafaz Allah disitulah niat. Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sebelum beberapa saat, kata Imam, istawu, luruskan shaf, hadirkan niat. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bedanya. Bapak Ibu yang berbahagia, boleh dua kita amalkan di sini. Boleh kita dua amalkan. Boleh beberapa saat sebelum takbiratul ihram, boleh pula kita amalkan ketika takbiratul ihram. Mana yang tak boleh? Dah selesai takbir baru meniat Allahu Akbar, selesai takbir. Ini solatnya solat maghrib atau solat ini tak boleh. Kalau dah siap takbir baru berniat, solatnya tak sah. Tapi pilihannya tadi ada dua. Paham maksudnya ya anda? Insya Allah tak berat, ringannya. Jadi ada dua di sana. Kalau dalam yang bermadhab Syafi'i dia niatnya ketika takbiratul ihram, tapi dalam mazhab yang lain beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Di mana letak niat itu Ustaz? Di mana letak niat itu Bu? Sesungguhnya letak niat itu adalah di dalam hati. Niat itu kan amalan hati sebenarnya. Nawaitu, niat itu kan amalan hati dia, bukan amalan lisan. Dalam banyak kitab dijelaskan, salah satunya dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti meninggal tahun 915 kalau tak salah. Apa kata beliau? Mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Jadi sebenarnya niat di dalam hati. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan.
Boleh enggak Ustaz kita lafazkan niat itu? Ada enggak Bapak Ibu ayah bunda orang tua kami yang melafazkan niatnya? Ada tidak? Boleh enggak kita lafazkan itu Ustaz? Kan begitu pertanyaannya. Oleh para ulama menjelaskan, sesungguhnya niat itu amalan hati, tapi boleh enggak kita lafazkan? Boleh kita melafazkan niat, syaratnya satu, apa dia? Lidaf'il waswasah. Lidaf'il waswasah. Apa makna lidaf'il waswasah ini? Untuk menolak keraguan-raguan. Ada orang kalau tak dia lafazkan ragu dia, belum terbiasa. Bisa dia berpindah salat maghrib harusnya niatnya berubah pula ke salat isya. Ada orang mungkin mohon maaf tak terbiasa dia salat. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang baru belajar Islam. Boleh enggak dia melafazkan niat Ustaz? Boleh dia lafazkan niatnya. Syaratnya tadi itu lidaf'il waswasah, untuk menolak keraguan-raguan. Tapi kalau ditanya di mana sesungguhnya Ustaz? Kapan dia berniat? Sesungguhnya niat itu adalah di dalam hati. Kan kita berniatkan dalam hati. Bismillah dalam hati, nawaitu dalam hati ini. Kenapa tadi? Ada kita jelaskan. Karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Paham Bapak Ibu maksudnya? Saya bukan mendatangkan sesuatu yang baru. Yang begitu dalam mengkajinya. Sesungguhnya di dalam hati. Tapi boleh tidak kita lafazkan? Boleh. Apa syaratnya tadi? Lidaf'il waswasah. Jangan pun nanti setelah ini yang udah biasa tiba-tiba karena tak terbiasa tiba-tiba tak berniat. Ini salah. Boleh lidaf'il waswasah, atau terkadang kita sebelum sholat tuh angkat telepon, buka WA, bercerita sama kawan sebelah. Ada ragu dalam hati. Yang ada ragu dalam hatinya, silahkan, boleh bagi dia untuk melafazkan niatnya. Tapi yang tak ada ragu dalam hatinya, sesungguhnya afdal, baik bagi dia niat itu adalah di dalam hati. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau diskusi Pak? Bu, silahkan. Ayah Anda. Niat itu sampai di mana? Bismillah. Salinya itu sampai sana sali salat maghrib, sali pada maghrib selesai Rakaatin. Sampai akhir atau sampai di mana? Iya. Kalau ditanya sampai mana niat itu Ustadz? Sampai mana Bu? Kan ada orang pakai usolli dia, ada pula orang tak pakai usolli, kan gitu. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada orang tak pakai usolli, langsung. Sampai mana niat itu Ustaz? Itulah kembali ke yang tadi. Sesungguhnya niat itu memang amalan hati dia. Kalau ditanya sampai mana? Ya, kalau kita niatkan, saya niat datang ke masjid hari ini untuk sholat maghrib. Itu kan udah bagian dari niat. Udah bagian dari niat ayah anda. Kalau ditanya mana afdal sempurnanya? Itu yang kita baca tadi. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholatnya sholat maghrib. Kalau sholatnya sholat isya 4 raka'atin. Begitu ayah anda. Sengaja saya sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kurang lebih kalau kita terjemah, itulah dia niat. Kalau niat dalam bahasa Indonesia bagaimana? Boleh berniat dalam bahasa Indonesia Ustaz. Kalau sholat, kata para ulama, afdal kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tak pernah kita melihat Nabi salat. Tak pernah pula kita melihat langsung Nabi salat. Lalu dari mana kita lihat?
dalam hadis ditemukan. Bagaimana dia salat itu dalam kitab fikih diuraikan bagi orang yang sanggup bisa dia untuk berniat dan membacakan bacaan yang ada dalam salat dalam berbahasa Arab, itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, yang mampu dia bisa, dia sanggup, hukumnya wajib bagi dia. Tapi kalau ada orang sulit bagi dia, kan itu karena tak semuanya ada bisa. Contoh tadi orang yang mu'allaf ini kan masih sulit untuk melafazkan lafaz-lafaz yang ada dalam solat. Boleh tidak kira-kira dia pakai bahasa yang mudah dia mengerti Ustaz? Boleh tidak? Boleh. Tapi wajib bagi dia untuk belajar terus dan terus agar kemudian dia salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, ya wajib berbahasa Arab ayanda. Tapi bagi orang yang sebagian dalam tanda kutip tadi belum bisa, ya itu silahkan, boleh. Kurang lebih begitu pemahamannya. Sehingga kemudian jangan karena kemudian tak bisa lalu kemudian tak kita lakukan. Ini salah ya. Jangan karena tak sanggup mengucapkannya lalu kemudian tak kita lakukan. Ini tidak demikian. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusr. Allah ingin yang mudah kepada kita. Wala yuridu bikumul usr. Allah tak ingin yang berat-berat untuk kita. Begitu ayahanda. Tapi kalau kita kan dah terbiasa, tak ada alasan lagi untuk kemudian kita pakai bahasa yang lain. Apalagi kita sejak kecil dari latih untuk kemudian melaksanakan. Begitu ayahanda tentang niat tadi. Jadi lafaznya demikian kurang lebih. Ada lagi Pak? Bapak Ibu Ayah Bunda silahkan kalau masih ada. Tentang niat dah kita sebutkan. Melafazkannya pun dah kita sebutkan. Niat itu amalan hati, seyogyanya dia di dalam hati, tapi tetap boleh kemudian kita melafazkannya dengan syarat kalau ada waswasah, ada keraguan-raguan, ada ragu dalam diri, itu boleh bagi kita untuk melafazkannya. Kalau ditanya harusnya bagaimana idealnya Ustaz dalam hati, maka kemudian banyak orang ketika kita lihat ustadz kita dilafazkan lagi dalam hati langsung Allahu Akbar. Apakah dia tak berniat? Sesungguhnya dia berniat. Niat berwudu umum biasa kita bacakan nawaitul wudu'a, sengaja saya berwudu li raf'il hadatsil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Kan hadas kecil fardan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau hadasnya besar disucikan dengan cara mandi. Tapi kalau hadas kecil berwudu. Usolli nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Itu dia niat yang umum yang dibacakan ketika kita berwudu. Ada enggak Ustaz dalam niat-niat yang lain? Dalam hadis kata Nabi, sekurang-kurangnya kalau tak bisa yang tadi, kita ucapkan niatnya dengan basmalah, lafaz basmalah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Maka dalam hadis kata Nabi, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Ini hadisnya umum. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tak sah wudu bagi orang yang tak menyebut nama Allah di dalamnya. Kalau kita ucap bismillah, ada enggak nama Allah? Ada. Maka sekurang-kurangnya kalau sulit untuk mengamalkan yang tadi, sekurang-kurangnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia ayahanda. Lafaz yang paling singkat sekurang-kurangnya. Tapi kalau dah kita amalkan yang biasa, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu jangan ditinggal lagi. Itulah yang kita buat.
Itulah yang kita lanjutkan. Karena wudu ini pokok, taharah bersuci ini pokok. Kalau taharahnya tak sempurna, wudunya tak sempurna, maka kemudian salatnya tak sah. Kalau wudunya ini tak sempurna kita lakukan, ada yang rukun di dalamnya tertinggal, maka kemudian salat yang kita lakukan tak sah. Bagaimana caranya supaya salat ini sah, dia diterima? Awali dengan taharah bersuci tadi. Di antaranya adalah dengan cara menyempurnakan wudu. Kenapa dia tak sebut wudu ini untuk salat? Apakah kemudian orang berwudu itu hanya untuk salat? Jawabannya tidak. Kenapa Bapak berwudu? Saya mau baca Quran. Kenapa Bapak berwudu? Saya mau zikir. Kenapa Bapak berwudu? Wudu itu sunnah. Itulah kemudian alasan kenapa di dalam niat wudu itu tak disebutkan dia untuk salat. Alasannya tadi apa? Karena tidak selamanya berwudu itu digunakan untuk salat. Tapi sekarang kita kan mau sholat bisa, kita berwudu cuma untuk sholat. Ya, Lain kalau kita berwudu di luar waktu bukan untuk sholat. Ya, karena berwudu itu bukan hanya untuk sholat, maka dalam niat wudu tidak mesti disebutkan ada niat sholat. Itu ayahanda cara memahaminya. Ada namanya dalam kaidah fikih ini mafhum muwafaqah. Ada namanya mafhum mukhalafah. Contoh, saya kasih contoh. Dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Apa yang kita pahami? Kata orang mendekatinya yang tak boleh, melakukannya boleh Ustaz. Akan salah tuh. Mafhum muwafaqahnya, kalau mendekatinya saja tak boleh, apalagi melakukannya, kan begitu. Kembali ke yang tadi, mengapa dia tak disebut ada sesuatu yang berkaitan dengan salat dalam niat wudu ini? Karena wudu itu bukan hanya dipakai untuk salat, dia umum. Dia umum. Itu mungkin ayahanda. Jadi kemudian ya orang salat wajib gak dia berwudu? Ya wajib, karena dia mesti suci, mesti taharah, sehingga dia kemudian harus berwudu. Ini mungkin sedikit karena waktu sudah masuk. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mohon izin anak habisnya ada satu lagi jadwal. Jadi nanti anak izin Bapak Ibu Ayah Bunda, setelah Isya anak izin duluan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang salah itu datangnya dari kami. Banyak maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.